Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Bagaimana kabar trading teman-teman di minggu yang lalu? Saya berharap market update kita di minggu yang lalu cukup membantu teman-teman terutama dalam menghadapi volatility market yang ada di minggu kemarin. Nah, sekarang kita mau lihat pada video kali ini kira-kira akan seperti apa market update untuk satu minggu ke depan, terutama di minggu terakhir bulan September ini. Pada penutupan market di hari Jumat kemarin, kita melihat indeks rebound setelah penurunan hampir sekitar 4 hari ya. Dan rebound terjadi di area yang kita sebut sebagai support. Apakah ini adalah technical rebound saja karena sudah mengalami penurunan sepanjang minggu kemarin, atau ini merupakan tanda-tanda terjadinya reversal? Nah, kalau kita melihat secara teknikal, saya cenderung melihat ini sebagai sebuah technical rebound karena sudah ada penurunan yang cukup jauh, tambah lagi dengan adanya support pada penurunan di hari Kamis kemarin. Jika kita mengambil sebuah trendline pada penurunan indeks kemarin, karena secara minor trend kita sudah melihat bahwa trend yang terjadi pada indeks itu adalah downtrend, maka yang kita harapkan terjadi pada indeks jika ini adalah reversal adalah indeks akan mencoba untuk retest kembali ke area resisten di 5069 sampai 5142. Kemudian dia mengalami pullback dulu, retest kembali ke sekitar trendline ini dan mantul dan breakout kembali. Nah, ini yang kita mau lihat jika indeks kita sebut sebagai reversal trend. Oleh sebab itu kita perlu menunggu konfirmasi. Ini adalah style saya, ini adalah gaya saya. Saya akan menunggu konfirmasi apakah indeks berhasil menembus dari upper trendline secara minor itu, yang merah ini, dan dia pullback dulu. Dia pullback, retest kembali dulu ke upper trendline ini, ke trendline yang ini, kemudian berusaha untuk tembus resisten 5069 sampai 5142. Jika indeks berhasil menembus area tersebut, kita bisa katakan indeks mulai reversal trend. Jadi dia akan mencoba untuk menguji kembali EMA 200 di sekitar 5267. Jadi kita akan melihat seperti itu. Apakah akan seperti itu? Atau malah skenario kedua untuk indeks harga saham gabungan adalah indeks kembali naik, menguji kembali resisten 5069 ini, atau mungkin juga dia hanya akan cuma menyentuh trendline ini dan kembali turun untuk retest support ini. Jika support di 4800 sampai 4885 ini tembus, maka kecenderungan indeks adalah ke sekitar 4500. Apakah indeks akan turun sampai ke 3900 lagi untuk menguji bottom di penurunan di bulan Maret kemarin? Saya pikir indeks mungkin tidak akan separah ini lagi. Kenapa? Satu, karena kita melihat bahwa fundamental ekonomi sudah tidak seburuk pricing in di bulan Maret kemarin. Jadi indeks sudah pricing in untuk GDP Indonesia yang minus 5,3, termasuk kemungkinan besar Indonesia akan masuk ke dalam resesi. Jadi indeks sudah pricing in untuk resesi di tahun ini. Oleh sebab itu yang kita lihat adalah indeks cenderung hanya akan menguji sampai ke 4500 dan kemudian akan mulai kembali melanjutkan trennya. Itu yang kita lihat. Either dia akan sideways atau dia akan kembali uptrend untuk menguji kembali area sekitar 5400 atau tidak. Ini yang kita mau tunggu. Tetapi untuk bottoming atau bottom yang akan diincar oleh indeks harga saham gabungan jika indeks berhasil menembus 4800 adalah sekitar 4500. Dan kita melihat bahwa area 4500 itu adalah area yang cukup kuat untuk menahan penurunan indeks. Dengan kita melihat dengan keadaan ekonomi yang ada, dengan keadaan fundamental yang ada, kecenderungan yang ada adalah
indeks akan stop di sekitar 4.500. Tentu ini adalah pendapat saya. Teman-teman lakukan research, lakukan analisa kembali ya. Nah, ini yang saya lihat bahwa indeks cenderung hanya akan berhenti di sekitar 4.500. Jika indeks menguji area 4.500, apa yang harus kita lakukan? Buat para investor, ini sebenarnya adalah saat yang bisa melakukan cicilan yang lebih besar sedikit ya dibandingkan dengan cicilan-cicilan yang ada. Teman-teman bisa melakukan, kita bilang spekulasi investing ya. Jadi kalau di trading ada namanya spekulasi buy, ini mungkin kita juga bisa sebut sebagai spekulasi investing. Artinya jika indeks menguji kembali 4.500, kemungkinan paling jelek adalah indeks hanya akan turun di sekitar 4.400-an. Jadi artinya ada 100 poin di sana. Dan buat teman-teman yang melakukan trading, kita berharap adalah indeks membentuk base atau sideways sebentar di area situ untuk memberikan kepada kita konfirmasi bahwa ya, indeks mulai bottom. Indeks mulai berhenti mengalami penurunan. Jadi kita berharap adalah tidak ada lower low di area sekitar 4.500 sampai 4.400. Tapi indeks akan membuat sedikit base atau sedikit sideways di sana. Itu memberikan kepada kita konfirmasi saatnya teman-teman sudah siap dengan watchlist teman-teman. Saatnya teman-teman siap dengan saham-saham pilihan teman-teman. Tentu ini adalah pendapat saya, tentu ini adalah opini saya. Kita hanya tinggal menunggu apakah market menyetujui opini kita. Jika market menyetujui atau sepakat dengan opini kita, saat itulah jangan sampai ketinggalan untuk melakukan koleksi, untuk melakukan akumulasi. Apa yang saya lakukan saat ini sama seperti yang saya lakukan di awal tahun yang lalu. Pada bulan Januari kita sudah mulai berhenti trading, dan ternyata pada bulan Maret terjadi penurunan yang begitu masif di indeks harga saham gabungan ya. Bahkan ada salah satu video saya sudah mengatakan bahwa indeks sudah bottom di 3.900. Itu adalah saatnya teman-teman mulai koleksi. Bahkan saya juga ada satu video, teman-teman bisa mengkoleksinya sampai bulan apa. Teman-teman bisa tonton kembali video tersebut. Dan apakah hari ini opini saya juga disetujui oleh pasar bahwa indeks akan cenderung berhenti di sekitar 4.500 sampai 4.400, dan itu adalah area yang cukup ideal atau kita sebut sebagai cukup optimal secara teknikal ya untuk melakukan akumulasi di sana. Apa yang saya lakukan sekarang adalah saya menunggu opini saya disetujui oleh pasar. Jika pasar memberikan persetujuan pada opini saya, disitulah saya akan mulai melakukan akumulasi. Ini yang saya lakukan ya. Dan reverse ke Dow Jones, kita melihat juga Dow Jones mengalami hal yang sama atau kita sebut sebagai sejalan dengan apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan. Kalau kita melihat Dow Jones di hari Jumat kemarin, dia juga mantul di sekitar area EMA 200. Saya sudah memberikan kepada teman-teman juga warning dan teknikalnya bahwa Dow Jones kemungkinan besar akan retest ke EMA 200, jadi sekitar 26.400 sampai 26.500, dan ini yang terjadi pada Dow Jones ya. Dia retest ke EMA 200 dan kemudian mantul. Opini saya adalah bahwa Dow Jones juga akan seperti indeks harga saham gabungan. Ini mungkin harus kita balik ya. Indeks harga saham gabungan akan berlaku seperti Dow Jones juga. Ya, cenderung akan retest kembali ke area resisten ini di 27.356 sampai 27.500 ini, dan kembali retesting di EMA 200. Jika tembus, maka sasaran Dow Jones itu ada di sekitar 25.000. Di sekitar 25.000 kemudian mungkin mereka akan mantul. Ini adalah kemungkinan pertama untuk Dow Jones. Kemungkinan kedua adalah Dow Jones juga bisa breakout dari resisten ini dan kemudian retest kembali. Nah, pada saat Dow Jones melakukan retesting, ini adalah konfirmasi buat kita bahwa terjadinya reversal di Dow Jones. Ini juga akan
akan kemungkinan besar diikuti oleh indeks harga saham gabungan. Bahwa jika Dow Jones mengalami reversal, indeks harga saham gabungan pun akan mengalami reversal juga. Nah, ini yang mau kita tunggu. Konfirmasi ini yang mau kita tunggu. Jika ini terjadi konfirmasi, maka teman-teman akan melihat bahwa saham-saham blue chip, terutama untuk saham-saham bank, itu juga akan berlaku sama. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau teman-teman mau scalping di blue chip seperti yang dilakukan oleh Bro Danny Buffett ya. Ini adalah tekniknya dia juga melakukan scalping di blue chip. Dan hari Jumat kemarin kita melihat memang ada pantulan kan di sana kan, setelah 26.800 di dekat-dekat area tersebut BBCA retest kemudian mantul. Apakah dia akan terus naik ke atas? Ya, teman-teman bisa lihat bahwa di situ ada satu resisten di sana di 28.675. Dan teman-teman juga harus sadari bahwa pergerakan blue chip ini terutama untuk BBCA itu hampir mempengaruhi 12% dari bobotnya untuk menggerakkan indeks harga saham gabungan. Jadi kita tinggal menunggu apakah BBCA mampu untuk break out dari 28.675, bahkan apakah BBCA bisa kembali lagi ke area 30.000. Jika BBCA bisa kembali ke area 30.000, maka kita bisa memberikan sinyal kepada indeks harga saham gabungan juga akan mengalami reversal trend. Tetapi jika BBCA hanya retesting kembali di resisten EMA yang ada, itu ada EMA 20, EMA 50 dan EMA 200 di sana, dia hanya retesting ke sana kemudian turun kembali, maka ya teman-teman bisa memberikan konsensus kepada indeks harga saham gabungan bahwa indeks masih akan cenderung menguji kembali area 4.500. Nah, untuk tahu mengenai konsensus ini, teman-teman bisa melihat kembali trading idea di minggu yang lalu. Saya sudah memberikan clue bagaimana cara teman-teman bisa melihat bagaimana pergerakan indeks. Kenapa pergerakan indeks ini penting buat kita, terutama kita sebagai trader? Karena kita mau mengukur seberapa besar psikologi yang ada di pasar. Apakah itu sedang fear atau sedang euforia? Jika pasar sedang fear, tentu itu bukanlah sebuah situasi yang baik untuk kita melakukan trading di sana. Jika pasar atau indeks harga saham gabungan psikologinya sedang euforia, ini mungkin kita bisa lakukan untuk trading cepat. Karena secara minor kita memang melihat bahwa indeks harga saham gabungan dalam keadaan downtrend. Dan downtrend bukanlah trend yang baik untuk menghasilkan uang. Saran saya untuk teman-teman kembali lagi adalah wait and see saja buat teman-teman yang gaya tradingnya bukanlah scalper. Buat teman-teman yang gaya tradingnya bukanlah trading cepat. Gerakan teman-teman tidak secepat mereka yang scalper. Untuk teman-teman yang swing, apalagi teman-teman yang ada di position trading, lebih baik liburan. Kita liburan saja. Jangan pernah khawatir pasar tidak memberikan kepada kita kesempatan lagi. Kesempatan selalu ada di pasar, ya. Dan ingat selalu, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia selalu buka pada hari Senin sampai hari Jumat. Dan dia selalu buka besok hari. Jadi jangan pernah khawatir kehilangan kesempatan. Tunggu konfirmasi dari pasar. Apakah pasar menyetujui opini kita? Jika opini kita disetujui oleh pasar, maka itu adalah saatnya teman-teman akan panen. Demikian teman-teman untuk market update kita hari ini. Untuk minggu ini, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman analisa kembali. Silakan teman-teman research kembali, karena ini adalah opini kita. Opini saya mungkin saja salah. Ya, market always right. Jadi sesuaikan dengan gaya trading teman-teman, sesuaikan dengan karakter trading teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.